Setelah beberapa minggu yang lalu, KPK secara resmi menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Ini telah memunculkan beragam reaksi, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Banyak pihak telah menyampaikan analisa terhadap hal ini, diantaranya adalah Mas Ade Prayitno, Mas Ade Armando, dan banyak tokoh lain yang kemudian membahas perihal dinamika dari kasus Hasto ini. Hasto sangat mungkin memang bersalah. Hari Selasa kemarin ini, tanggal 7 Januari, Hasto tidak memenuhi panggilan KPK. Padahal dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kabarnya dia sedang sibuk mempersiapkan acara hari ulang tahun PDIP. Ya. Karena itu PDIP minta penjadwalan ulang pemeriksaan Hasto dilakukan setelah 10 Januari. Bisa begitu ya. Mungkin saja dalih itu benar. Tapi saya menduga Hasto sedang menunda-nunda pemeriksaan terhadap dirinya. Berbagai informasi yang ada menunjukkan Hasto memang hampir pasti bersalah. Dan kalau dia sampai dibawa ke pengadilan, mungkin akan lebih banyak lagi cerita tentang PDIP terungkap. Kubu PDIP menuduh KPK melakukan kriminalisasi terhadap Hasto. Artinya PDIP menuduh KPK sebenarnya tidak punya alasan untuk menuduh Hasto melakukan pelanggaran hukum pidana. Pentersangkaan Hasto dilakukan karena alasan politik, kata mereka. Bahkan dalam keriuhan kasus OCCRP kemarin terdengar lagi seruan agar KPK lebih baik memfokuskan energi pada pembongkaran tuduhan tentang korupsi Jokowi daripada kasus Hasto. Permintaan PDIP ini jelas mengada-ada. Apa yang dituduhkan pada Hasto jelas adalah pelanggaran hukum yang serius. Hasto menjadi tersangka karena dituduh menjadi otak penyuapan anggota KPU agar Harun Masiku bisa diangkat jadi anggota DPR pada 2019. Uang sekitar 600 juta rupiah yang diberikan ke KPU itu bukan uang Harun Masiku, melainkan uang Hasto atau uang PDIP lah. Waduh. Sampai sekarang memang masih menjadi pertanyaan besar, mengapa PDIP ingin agar Harun yang masuk ke DPR. Suara Harun di Dapil Sumatera Selatan pada 2019 itu rendah. Dia hanya menempati posisi kelima. Dia hanya memperoleh tidak sampai 6.000 suara. Tapi rapat pleno PDIP memutuskan bahwa pengganti Nazarudin Kemas yang meninggal setelah ditetapkan menjadi caleg yang memperoleh suara terbanyak adalah Harun. Celakanya caleg yang memperoleh suara kedua terbanyak sebesar 44.000 suara, Rizky Aprilia, berkeras untuk menjadi pengganti Nazarudin almarhum. Karena itulah KPU berusaha disuap agar bersedia mengangkat Harun untuk menggantikan Rizky. Misi ini digagalkan operasi tangkap tangan KPK. Sejak saat itulah Harun menghilang. Pertanyaannya, apakah Hasto memang berperan dalam proses penyuapan dan pelarian Harun? Kalau sekarang dilihat KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka, hampir pasti KPK punya alat bukti bahwa Hasto terlibat. Dan dugaan tentang peran Hasto ini sebenarnya sudah ada sejak 2020 dulu. Kini terungkap kembali cerita bahwa 5 tahun yang lalu Hasto sudah hampir dijadikan tersangka. Tapi ada ketidakkompakan di dalam tubuh KPK. Yang dianggap berperan mencegah Hasto jadi tersangka adalah Firly Bahuri, mantan ketua KPK. Jadi ketika itu Hasto belum dinyatakan tersangka karena setidaknya 3 hal. Pertama, peran Firly. Kedua, Harun sendiri menghilang. Ketiga, PDIP masih sangat berkuasa. Kini Firly sudah diberhentikan. PDIP tidak lagi menjadi partai yang dominan dan mungkin sekali Harun pun sudah atau akan segera ditemukan. Karena itu, seperti saya katakan, Hasto akan terus menjalani penyidikan dan ujung-ujungnya dibawa ke pengadilan. Apa yang dilakukan Hasto dan timnya sejauh ini justru semakin memperkuat dugaan bahwa dia memang bersalah. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, mari kita melihat ya beberapa reaksi ataupun respon dari pengguna media sosial perihal uraian yang disampaikan oleh Mas Ade Armando. Di antaranya di sini ada yang menuliskan, kalau Hasto mangkir dan menghilang, maka KPK perlu menyusuri jalur yang pernah dilewati Harun Masiku untuk lolos. Pasti jalur pelarian Hasto tetap di sekitar jalur Harun Masiku. Lalu kemudian juga, ayo gunakan akal sehat, Bung Ade Armando, mantap ya. Ayo KPK dengan akal sehat, kita bisa negara Indonesia bisa maju.
Para pembenci Jokowi ini kok kelihatan kekanak-kanakan dan arogan cara mereka menyerang Pak Jokowi. Disinilah Pak Jokowi semakin diserang, justru Pak Jokowi semakin menunjukkan orang yang matang, tenang dan bijak dan dewasa dalam menyikapinya. Nah teman-teman sekalian, memang pada beberapa hari yang lalu itu kan pihak KPK sudah melakukan pemanggilan terhadap Hasto, namun kemudian Hasto mangkir ataupun dia tidak hadir ya memenuhi panggilan atau pemeriksaan dari pihak KPK. Lalu kemudian tidak lama setelahnya katanya ada pemeriksaan terhadap rumahnya Hasto ya, itu istilahnya pemeriksaan atau penggeledahan rumah Hasto teman-teman. Katanya sih ada beberapa bukti yang kemudian sudah ditemukan, dan menariknya muncul opini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Ade Armando. Katanya Hasto itu minta pemanggilan ataupun pemeriksaan terhadap dirinya ditunda dulu menunggu acara HUT PDI Perjuangan. Pertanyaannya begini teman-teman, emang bisa ya kayak begitu caranya? Iya kan? Katanya Hasto pada video yang lalu itu ketika beberapa hari kan pihak KPK sudah nyatakan Hasto sebagai tersangka. Lalu kemudian tidak ada kabar Hasto itu ada di mana, tiba-tiba muncul videonya yang kemudian beliau berbicara mengenai dia kan ada bawa satu buku itu ya, buku yang ada gambar Bung Karno ya. Lalu kemudian juga dia bicara mengenai bagaimana dulu Bung Karno itu memperjuangkan ya masa-masa kemerdekaan, itu kan dipaparkan juga oleh Hasto. Memang pada akhirnya itu juga memunculkan beragam reaksi. Apa hubungannya ya kasus Hasto dengan yang pernah diperjuangkan oleh pendiri bangsa kita yaitu Bung Karno? Apakah itu Hasto sedang menyamakan dirinya dengan Bung Karno? Kan itu ngawur sekali ya. Tidak ada relevansinya, tidak ada mirip-miripnya. Apa yang diperjuangkan oleh Bung Karno pada waktu itu tentu punya nilai yang teramat tinggi, punya manfaat yang teramat besar. Lah apa hubungannya dengan apa yang sekarang dialami oleh Hasto? Dia tersangka dalam kasus penyuapan Harun Masiku. Kan itu lucu teman-teman ya. Nah, memang beberapa waktu yang lalu saya juga ketika melihat video itu, ini Hasto bagaimana? Ini maksudnya apa? Apakah dia sedang menyamakan pengorbanan perjuangan Bapak pendiri bangsa kita, ya Bung Karno pada waktu itu dengan kasus yang sekarang dialami oleh Hasto? Itu tidak ada mirip-miripnya, tidak ada serupanya, tidak ada garis benang merah yang kemudian bisa dikatakan bahwa ini cocok, ini ada sedikit jalurnya. Tidak ada. Tapi Hasto menggunakan nama itu sepertinya untuk berdalih dan membela diri. Tujuannya apalagi kalau bukan itu kan teman-teman ya. Lalu kemudian setelahnya kan Hasto ini juga menyampaikan bahwa dia akan mentaati proses hukum. Nah sebagai seorang negarawan, apalagi dia ini kan sebagai sekjen PDI Perjuangan, partai besar ya, harusnya tunjukkan dong konsistensi dan integritas pada pernyataan itu ketika dipanggil KPK kemarin. Ya harusnya tinggal datang aja ya. Kan apalagi permintaannya ditunda dulu katanya karena menunggu selesainya HUT PDI Perjuangan. Nah apa hubungannya, emang bisa kayak begitu ya? Emang nggak tahu bisa kayak begitu. Tunggu dulu ya, ini saya masih ada acara ini, jadi nanti periksanya belakangan, tunggu saya selesai acara dulu. Kan lucu kayak begitu teman-teman ya. Jangan dulu tahan saya ya, jangan dulu periksa saya, jangan dulu panggil saya ya mengenai persoalan hukum ini, karena saya sedang ada urusan lain di dalam partai saya, karena saya sedang sibuk, saya sedang mempersiapkan ini dan itu. Nah emang bisa kayak begitu ya. Waduh, katanya taat hukum, katanya sudah tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari sikap kritis selama ini kepada penguasa-penguasa yang menginginkan perpanjangan jabatan. Tapi giliran dipanggil, waduh, nyalinya Hasto ciut langsung teman-teman ya. Jadi memang apa yang sedang direncanakan oleh Hasto ini, saya lebih percaya dengan ulasan Mas Ade Armando tadi yang menyampaikan bahwa kemungkinan besar mengapa kemudian permintaan itu disampaikan oleh pihaknya Hasto ataupun Hasto sendiri ya, kemungkinannya adalah ini untuk kemudian ya menunda-nunda. Mungkin ada rencana Hasto yang sedang dia susun, mungkin ada rencana Hasto yang sedang dia rancangkan, kita nggak tahu. Itu kan masih bisa multitafsir, multipersepsi, segala sesuatu bisa saja menjadi mungkin. Apalagi tadi sampai oleh Mas Ade Armando, seharusnya Hasto itu sudah lama menjadi tersangka pada tahun 2020 yang lalu, itu berarti 4 tahun yang lalu. Namun ada 3 halangan katanya ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ade Armando itu teman-teman. Jadi
memang akhirnya semakin kelihatan ya, semakin jelas mengenai siapa sebenarnya Hasto ini. Ya, apakah dia sebaik yang dia gambarkan? Kan katanya timnya Hasto ini dikriminalisasi ya. Loh, kalau dikriminalisasi itu sudah tahun 2020-an kata Mas Ade Armando tadi mau ditersangkakan, tapi karena kemudian di dalam internal KPK sendiri ada ketidakkesepakatan, ada ketidakkompakan, ya akhirnya tidak jadi teman-teman. Ditambah lagi pada waktu kan menjadi partai yang berkuasa ya, pilpres, pileg itu kan mereka dominan ya, mereka memenangkan pilpres, mereka memenangkan juga pileg ya. Jadi ada kadernya waktu itu adalah Jokowi sebagai presiden sebelum menyelesaikan masa jabatannya ya, sebelum purna tugas pada beberapa hari yang lalu itu teman, beberapa minggu yang lalu ya, pada bukan beberapa minggu tapi sudah berapa bulan itu kan, tepatnya pada tanggal 20 Oktober ya. Ini sudah memasuki bulan Januari 2025. Jadi sudah beberapa bulannya, November, Desember, berarti sudah hampir 3 bulan ya. Jadi itu yang kemudian tadi disampaikan oleh Mas Ade Armando. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman juga yakin seperti yang disampaikan oleh Mas Ade Armando bahwa Hasto bersalah dalam kasus Harun Masiku ini? Tok tok tok. Apakah benar seperti itu? Bagaimana menurut teman-teman semua?